Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Kristus. Selamat datang di channel Salib Putih yang kiranya boleh menjadi berkat bagi saudara. Tuhan memberkati. Shalom saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa di channel Salib Putih, di mana kiranya firman Allah yang kita renungkan pada saat ini akan menyegarkan iman saudara. Di mana saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini saya mengajak kita untuk melihat kembali kepada firman yang mungkin kita sudah cukup hafal sejak kita sekolah minggu, yaitu hukum kasih dari Matius 22. Saya akan bacakan saudara hukum kasih itu, Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Ini adalah hukum kasih yang disimpulkan oleh Yesus berdasarkan 10 hukum Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Allah, penting bagi kita untuk kembali menyegarkan pemahaman kesadaran kita akan hukum kasih ini. Karena mungkin kita hafal, tetapi bagaimana firman ini harus terjadi dalam kehidupan kita, terwujud dalam segenap perilaku kehidupan kita, inilah yang seringkali menjadi permasalahan. Padahal saudara, dengan jelas Yesus katakan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Artinya bahwa kedua hukum ini merupakan intisari dari seluruh firman Allah. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat 39, Yesus katakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia. Artinya bahwa mengasihi Allah dan mengasihi sesama adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketika salah satu dipisahkan, salah satu yang dilakukan, maka ia tidak berlaku. Ibaratnya mata uang, saudara. Katakanlah, saya mengatakan saya punya 5.000 euro. Wah, orang kagum, banyak sekali Pak Pendeta uangnya. Tetapi, ternyata uang 5.000 euro ini hanya di depannya, di belakangnya kosong. Maka uang ini tidak akan laku.
ia akan laku, ia akan bermanfaat, ia akan punya kekuatan ketika dua sisinya dia lengkap. Maka demikian pun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa mengasihi Tuhan Allah sekaligus juga mengasihi sesama. Dua-duanya harus berjalan. Nah saudara, disinilah yang seringkali menjadi masalah bagi kehidupan iman Kristen. Orang seringkali beranggapan bahwa mengasihi Tuhan sudah cukup. Dengan ibadah, dengan pelayanan, dengan rajin ke gereja, dengan menjadi pejabat gereja. Oh, itu sudah cukup, saya sudah mengasihi Tuhan Allah. Kasih kepada Tuhan Allah itu sudah diterima oleh Tuhan. Sementara itu kehidupannya sendiri dengan sesama ditandai oleh banyak perkara yang tak berkenan bagi Tuhan. Dia mengatakan, aku mengasihi engkau ya Allah. Akan tetapi, keberadaannya di dalam keluarga dirasakan dan disaksikan oleh anggota keluarganya. Bapak ini, kepala rumah tangga ini tidak punya kasih. Dia kasar, KDRT, tidak punya rasa tanggung jawab. Maka betapapun rajinnya engkau ke gereja, betapapun tingginya jabatanmu di dalam gereja, maka ibaratnya mata uang tadi, kasihmu kepada Tuhan itu tidak berlaku. Itu tidak bermanfaat. Oleh karena itulah saudara, saya mengajak kita untuk melihat kepada firman Tuhan berikutnya untuk memperjelas bagaimana supaya kedua hukum kasih ini berlaku, kedua hukum kasih ini memang berkenan bagi Tuhan melalui kehidupan kita. Untuk itu kita lihat Matius 25. Matius 25 perikopnya cukup panjang, dari ayat 31 sampai dengan ayat 46. Tapi saya akan bacakan, saudara, dari ayat 34 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi jelas saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang kita lakukan kepada sesama manusia berarti kita sudah melakukannya kepada Tuhan. Dengan kata lain, saudara yang dikasihi oleh Allah, melalui firman ini kita diajarkan, diingatkan
bahwa kasih kepada Allah itu harus dibuktikan. Seperti firman Tuhan dalam Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan itu di mana? Bukan nanti di sorga, terlambat, saudara. Iman yang dibuktikan dalam perbuatan adalah dalam kehidupan sekarang ini di dunia. Kepada siapa? Kepada sama manusia. Jadi, saudara-saudara, sekali lagi, kasih kepada Allah itu harus dibuktikan. Dibuktikannya di mana? Kepada siapa? Kepada sesama manusia. Dengan kata lain, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keberadaan dan kehidupan sesama manusia adalah merupakan arena untuk membuktikan kasih kita kepada Allah. Kita hanya mengatakan, Tuhan aku mengasihi Engkau, Tuhan aku memuji Engkau, Tuhan aku menyembah Engkau. Tuhan mengatakan, bagus, terima kasih. Tapi tolong buktikan. Buktikan dalam kehidupanmu sesama. Seperti ilustrasi awal tadi, saudara. Ketika seorang bapak, dia rajin pelayanan, rajin ibadah, pejabat gereja yang tinggi, bahkan mungkin dia adalah pendeta. Akan tetapi, kasih itu hanya terlihat, dirasakan di dalam gereja. Istri dan anak-anaknya tidak merasakan kasih itu sampai ke hati mereka. Maka saudara, semua pelayanan, semua apapun yang dilakukan di dalam gereja, itu tidak ada artinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka dengan demikian, sebagaimana Rasul Paulus pernah katakan bahwa janganlah engkau jemu untuk berbuat baik, karena pada waktunya engkau akan menuai. Tetapi kebaikan itu harus dimulai dari dalam rumah, dari dalam lingkunganmu yang terkecil. Maka melalui firman Tuhan ini, ketika kita berbicara sebagai keluarga Allah, maka saudara, kehidupan rumah tangga kita adalah merupakan arena, merupakan gelanggang untuk membuktikan kasih kita kepada Allah. Sederhana saja sebenarnya. Ketika kita mengatakan, Tuhan aku mengasihi Engkau, maka Tuhan minta, buktikan kasihku itu, kasihmu kepadaku itu, buktikan dengan mengasihi istrimu dan anak-anakmu. Demikian pun, ketika seorang ibu mengatakan, Tuhan aku menyembah Engkau, aku taat kepadamu Tuhan. Tuhan mengatakan terima kasih. Tapi tolong buktikan bahwa engkau menghormati, engkau taat kepada suamimu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin dengan semangat ketika kita beribadah, kita mengatakan, Tuhan pakailah aku Tuhan. Pakailah aku untuk melayanimu Tuhan. Aku ingin melayanimu. Tuhan bilang terima kasih. Tetapi buktikanlah kerinduan pelayananmu itu. Sebagai seorang anak, layanilah di dalam kehidupan keluargamu.
melayani orang tuamu, melayani adikmu, melayani kakakmu. Hanya dengan menjadikan sesama manusia sebagai arena untuk membuktikan cinta kasih kita kepada Tuhan, maka saudara, hukum kasih ini memang benar-benar menjadi berkenan bagi Tuhan atas kehidupan kita. Demikian pun saudara, ketika kita bicara sebagai gereja, khotbah tentang kasih, seminar tentang kasih, seringkali diadakan, dilakukan, bahkan dengan biaya mungkin berjuta-juta. Tetapi itu semuanya menjadi nol di hadapan Tuhan ketika gereja tidak berbuat apa-apa terhadap lingkungan di sekitar gereja. Ketika gereja membangun gedung ibadah yang mewah, nyaman, ber-AC, segala sesuatu dengan kamera, serba digital. Tetapi sementara itu, saudara, hanya beberapa puluh meter dari gereja, anak-anak balita di sekitar gereja itu, botol susu mereka bukan berisi susu tetapi berisi teh. Itu pun bukan dengan gula pasir, dengan gula buatan. Maka saudara, seperti apapun kemegahan gedung gereja itu justru mendatangkan sakit hati, kecewa di hati Tuhan. Karena jelas, amanat Tuhan sudah jelas, bahwa gereja diutus ke tengah-tengah dunia adalah untuk menjadi garam dan terang dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada guyonan di mana orang mengatakan, kenapa ya di dalam gereja itu kok orang suka berantem? Hanya gara-gara pemilihan ketua panitia terjadi pertengkaran. Hanya gara-gara pemilihan majelis berkelahi. Rapat majelis ditandai pukul-pukulan meja, banting kursi. Kenapa ya? Kok orang-orang di dalam gereja itu suka berantem? Ada yang mengatakan, ya dimaklumilah kalau orang di dalam gereja itu suka berantem. Karena orang-orang di dalam gereja itu darah tinggi semua. Gara-gara garam itu bukan dibagikan ke dunia, dimakan sendiri. Ya kebanyakan makan garam, darah tinggi, saudara. Tapi inilah firman Allah, yaitu hukum kasih, mengingatkan kita. Ketika kita dengan suara lantang mengatakan, aku mengasihi engkau ya Allah dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap akal budiku, maka Tuhan menyahut, buktikan. Baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja, buktikan. Dengan menjadikan kehidupan manusia, kehidupan masyarakat, kehidupan bangsa ini sebagai arena untuk membuktikan kasih-Mu kepada Tuhan. Yaitu dengan menjadi garam dan terang dunia. Hanya dengan sikap dan perilaku yang seperti inilah hukum kasih itu tergenapi dalam kehidupan kita.
dan saudara yang dikasihi oleh Allah, ketika hukum kasih itu memang terwujud dengan baik, maka kasih Allah secara sempurna juga akan menjadi bagian kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat membuktikan kasih Anda dalam kehidupan sesama. Selamat menjadi garam dan terang dunia. Tuhan memberkati saudara. Amin.